Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ros dan kalian ada di channel Sejarah Itu Asik. Di materi kali ini kita akan membahas tentang pengertian sejarah. Apa itu sejarah? Mengapa kita mempelajari sejarah? Dan apa fungsi atau guna sejarah? Oke, mari kita simak materi berikut ini. Kira-kira apa yang terlintas di pikiran kamu kalau dengar kata sejarah? Masa lalu, museum, candi, artefak, mantan. Bener banget, semuanya itu sejarah. Kecuali mantan. Nanti bisa kita bedah kenapa mantan bukan termasuk sejarah ya. Menurut asal katanya, sejarah berasal dari bahasa Arab syajarotun, yang artinya pohon. Pohon yang dimaksud bukan pohon kayak gini ya, tapi pohon yang kayak gini. Pohon itu diibaratkan kayak silsilah keluarga seorang raja dari dinasti tertentu. Dia semacam sejarahnya si raja itu. Syajarotun ini kemudian diserap ke dalam bahasa Melayu jadi syajarah. Dan dalam bahasa Indonesia, kita menyebutnya dengan sejarah. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, sejarah itu history. History berasal dari bahasa Yunani, historia, yang artinya informasi atau pencarian. Tapi apa sih arti sejarah ini? Menurut Ibnu Khaldun, sejarah itu adalah catatan tentang manusia dan peradabannya. Ini termasuk semua peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya. Dan juga kenapa peristiwa itu bisa terjadi. Nah, kalau menurut sejarawan Indonesia Nugroho Noto Susanto, sejarah itu adalah peristiwa-peristiwa yang menyangkut manusia sebagai makhluk bermasyarakat dan terjadinya di masa lampau. Tapi, apa semua peristiwa yang terjadi di masa lalu itu adalah termasuk sejarah? Proklamasi kemerdekaan Indonesia itu sejarah bukan? Kalau kemarin pas jalan-jalan ke mall itu sejarah nggak ya? Nah, peristiwa-peristiwa yang bisa kita sebut sejarah itu punya 3 sifat utama. Unik, penting, dan abadi. Unik artinya hanya terjadi satu kali dan nggak mungkin berulang. Penting artinya menyangkut hajat hidup banyak manusia. Dan abadi artinya dikenang sepanjang masa. Jadi, peristiwa sejarah itu adalah peristiwa yang terjadi di masa lalu dan hanya terjadi satu kali, mempengaruhi hidup banyak manusia, dan akan terus dikenang sepanjang masa. Nah, akhirnya kita bisa jawab ya kegalauan kita tadi. Proklamasi kemerdekaan itu kan unik. Cuma terjadi sekali tuh. Terus, dia juga penting karena banyak masyarakat yang terpengaruh. Terakhir, dia itu dikenang sepanjang masa. Sampai sekarang kita masih ngerayain kemerdekaan Indonesia setiap tahunnya kan? Jadi, proklamasi kemerdekaan itu adalah peristiwa sejarah. Tapi, jalan-jalan ke mall itu bukan peristiwa sejarah. Pertama, kamu kan bisa kapan aja ke mall. Gak sekali itu aja. Jadi dia gak unik. Kedua, walaupun jalan-jalan itu penting buat kamu, tapi gak banyak masyarakat yang terpengaruh. Terakhir, kemungkinan besar yang bakal mengenang jalan-jalan itu cuma kamu dan mantan. Jadi, kita udah bisa jawab ya, mantan kamu termasuk sejarah atau bukan? Coba kita ingat-ingat lagi sifat-sifat sejarah. Apakah kisah kamu dengan si mantan hanya terjadi sekali? Apakah kisah kamu dengan si mantan akan terus dikenang sepanjang masa? Apakah kisah kamu dengan si mantan mempengaruhi hajat hidup orang banyak? Kemungkinan besar enggak kan? Peristiwa-peristiwa yang terjadi antara kamu dan mantan kamu hanya terjadi di antara kamu berdua dan tidak berdampak pada hajat hidup banyak orang. Kecuali mantan kamu adalah Adolf Hitler. Oke teman-teman, di video ini kita udah belajar tentang apa itu sejarah. Pertama, kita belajar kalau sejarah itu adalah catatan peristiwa yang dialami oleh manusia dan peradabannya. Peristiwa sejarah itu adalah peristiwa yang terjadi setelah manusia mengenal tulisan. Dan semua peristiwa sebelum itu disebut peristiwa prasejarah. Kita juga belajar tentang sifat-sifat peristiwa sejarah. Peristiwa sejarah itu unik, penting, dan abadi. Terakhir, kita belajar kenapa penting buat kita untuk tahu sejarah kita dan sejarah bangsa Indonesia. Kita belajar sejarah biar bisa membangun kehidupan yang lebih baik di masa depan. Seperti yang dibilang George Santayana,
filsuf asal Spanyol. Those who cannot remember the past are condemned to repeat it. Mereka yang melupakan masa lalu akan dikutuk untuk mengulanginya. Nah, ini baru awal perjalanan kita belajar sejarah. Untuk benar-benar bisa mengapresiasi pengaruh sejarah sama hidup kita harus benar-benar mengerti peristiwa sejarah yang terjadi. Untuk benar-benar mengerti, kita harus tahu dulu cara berpikir sejarah. Ini yang bakal kita bahas di video selanjutnya. Sampai bertemu di video berikutnya. Dadah!